Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Maulida Padmitasari dengan NIM 4444200009. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pigmen pada sayur dan buah. Sebelumnya, apa itu sayuran? Sayuran adalah tanaman hortikultura yang umumnya mempunyai umur yang relatif pendek atau kurang dari setahun dan merupakan tanaman musiman. Setiap jenis dan varietas sayuran mempunyai warna, rasa, aroma, dan tekstur yang berbeda-beda. Sehingga, sebagai bahan pangan, sayur-sayuran dapat menambah variasi makanan. Selanjutnya adalah buah. Buah adalah bagian tanaman hasil perkawinan putik dan benang sari. Pada umumnya, bagian tanaman ini merupakan tempat biji. Dalam pengertian sehari-hari, buah diartikan sebagai semua produk yang dikonsumsi sebagai pencuci mulut. Buah dan sayur yang sering kita jumpai itu memiliki berbagai macam warna. Nah, warna pada buah dan sayur itu ditentukan oleh kelompok pigmen yang terdapat secara alami di dalam buah dan sayur tersebut, yang dapat dikelompokkan menjadi klorofil, karotenoids, flavonoids. Dan di dalam flavonoids itu ada antosianin dan antosantin. Penampilan buah dan sayur segar maupun olahannya itu sangat ditentukan oleh warna. Persepsi tentang kesegaran buah dan sayur berhubungan erat dengan kecerahan warna. Memudarnya warna pada buah segar berhubungan dengan kestabilan pigmen warna yang dikandungnya. Kesensitifan pigmen ini juga berhubungan erat dengan warna produk olahan buah dan sayur. Adapun jenis-jenis senyawa zat warna alam yang terkandung dalam tumbuhan adalah klorofil, itu berwarna hijau pada daun, karoten berwarna kuning-oranye pada umbi dan daun, likopen atau merah pada bunga dan buah, flavon atau kuning pada bunga, akar dan kayu, kemudian antosianin, kuning kemerahan atau merah lembayung pada buah dan bunga. Selanjutnya betalain atau kuning merah menyerupai antosianin atau flavonoid pada bit merah, dan santon atau warna kuning pada buah mangga. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja pigmen yang terdapat pada buah dan sayur, kita perlu mengetahui definisi pigmen itu sendiri. Pigmen adalah zat pemberi warna yang lazim digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, dan makanan. Pigmen dapat diperoleh secara sintetis dan alami. Saat ini, pigmen alami menjadi salah satu zat pewarna alami pengganti pewarna sintetis dalam berbagai aplikasi, terutama industri pangan. Pigmen alami selain dapat diperoleh dari tumbuhan atau hewan, dapat juga diperoleh dari mikroorganisme seperti alga, jamur, dan juga bakteri. Produksi pigmen bakteri berpotensi untuk berbagai aplikasi, terutama pada industri pangan. Selain menjadi pewarna alami, pigmen juga dapat memiliki berbagai macam peranan penting, seperti berperan sebagai sumber antioksidan. Pigmen pertama adalah pigmen klorofil. Pigmen klorofil adalah pigmen berwarna hijau yang terdapat di dalam kloroplas. Pada tumbuhan tingkat tinggi, kloroplas terutama terdapat pada jaringan parenkim palisade dan parenkim spons daun. Dalam kloroplas, pigmen utama klorofil serta karotenoid dan xanthofil terdapat pada membran tilakoid. Pada tumbuhan tingkat tinggi, klorofil A dan klorofil B merupakan pigmen utama untuk fotosintetik, yang berperan untuk menyerap cahaya violet, biru, merah, dan memantulkan cahaya hijau. Molekul klorofil adalah suatu derivat porfirin yang mempunyai struktur tetrapirol siklis dengan suatu cincin pirol yang sebagian tereduksi. Nah, biasanya pada saat buah belum matang, buah didominasi oleh pigmen berwarna hijau. Pigmen hijau merupakan representasi dari keberadaan klorofil pada buah. Pada buah yang sudah matang, keberadaan klorofil semakin berkurang konsentrasinya, tetapi masih bisa ditemukan jejaknya. Contoh sayuran yang memiliki pigmen klorofil adalah daun singkong. Dilihat dari kenampakan warna hijau tua pada daun singkong dan daun singkong karet, maka dapat dikatakan bahwa keduanya memiliki pigmen dominan, yaitu klorofil dan karotenoid. Pigmen selanjutnya yaitu antosianin. Antosianin adalah pigmen yang larut dalam air yang menyebabkan warna merah, ungu, dan biru, serta banyak ditemukan pada buah dan bunga.
Antosianin ini merupakan zat warna yang bersifat polar dan akan larut baik dengan pelarut polar juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan antosianin non-enzimatik adalah pH, suhu, dan juga cahaya. Antosianin ini termasuk golongan senyawa flavonoid, yaitu kelompok terbesar pigmen alami pada tumbuhan yang larut dalam air dan bertanggung jawab untuk memberikan warna pada bunga, buah, dan sayuran. Antosianin juga dapat bermanfaat bagi kesehatan, yaitu sebagai sumber antioksidan. Manfaat lain yang dimiliki oleh pigmen antosianin adalah penangkal radikal bebas. Selain itu juga dapat menghambat pertumbuhan sel tumor atau anti-karsinogenik dan mencegah diabetes. Pendapat lain juga menyatakan bahwa antosianin itu dapat digunakan sebagai agen proteksi dari berbagai patogen berbahaya dan atraktan serangga pada polinasi. Contoh buah yang memiliki pigmen antosianin antara lain yaitu anggur dan ceri. Pigmen selanjutnya yaitu karotenoid. Pigmen ini bertanggung jawab terhadap variasi dari warna kuning hingga oranye pada buah dan sayur. Terdapat 600 jenis yang tergolong senyawa karotenoid. Karotein ini bersifat sangat sensitif terhadap oksigen dan cahaya, khususnya apabila logam-logam besi, tembaga, dan mangan tersedia, maka selama proses penyimpanan dan pengolahan, kelompok karotein akan mengalami degradasi. Nah, salah satu contoh sayur yang memiliki pigmen ini adalah cabai. Lebih tepatnya yaitu cabai katokon. Kandungan karotenoid ini bermanfaat bagi tubuh jika kita mengkonsumsinya. Karotenoid adalah pigmen warna kuning, merah muda, dan merah yang dihasilkan oleh organisme fotosintetik, alga, dan mikroorganisme. Selain itu, pigmen ini memiliki fungsi sebagai provitamin A, perlindungan jaringan tubuh terhadap paparan cahaya dan radikal bebas. Pigmen ini terdapat pada hampir semua genus Capsicum, dan salah satunya terdapat pada cabai, yaitu cabai katokon. Selanjutnya, contoh pigmen yang terdapat pada salah satu buah yaitu umbi bit merah adalah betasianin. Pigmen utama dalam buah ini yaitu betasianin yang di dalamnya terkandung 75% hingga 95% betanin. Sedangkan betasantin itu berada dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, betasantin yang terdapat pada ubi bit merah ini namanya fulgasantin, itu sekitar 95%. Nah, betalanin merupakan pewarna alami yang banyak digunakan dalam produk pangan. Pigmen ini tuh banyak dimanfaatkan karena kegunaannya selain sebagai pewarna, juga bisa sebagai antioksidan dan radikal scavenging, sebagai perlindungan terhadap gangguan akibat stres oksidatif. Nah, sumber betalain itu yang paling banyak ada di akar buah ini. Selanjutnya adalah betasianin. Betasianin merupakan pigmen berwarna merah atau merah violet dalam buah bit merah dan merupakan turunan dari betalain. Hingga saat ini, pigmen betasianin telah diproduksi dalam skala besar hanya bersumber dari buah bit merah ini. Pigmen yang terakhir yaitu zeaxanthin. Zeaxanthin merupakan pigmen warna karotenoid yang termasuk dalam kelompok xanthofil dan berwarna kuning. Zeaxanthin merupakan pigmen utama dari salah satu sayuran yaitu jagung kuning. Nah, zeaxanthin mais L mempunyai rumus molekul C4OH5-6O2. Selain di jagung kuning, pigmen ini juga banyak ditemukan di kuning telur dan beberapa terkandung dalam buah dan sayuran yang berwarna kuning. Zeaxanthin dan lutein mempunyai peran dalam pencegahan degenerasi makula atau bagian retina yang disebabkan pertambahan usia, yang merupakan salah satu penyebab dari kebutaan. Zeaxanthin ini umumnya digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan pewarna dalam industri pangan. Pigmen kuning yang mendominasi pada saat buah mundu sudah matang adalah pigmen zeaxanthin, yaitu turunan dari karotenoid. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.